Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga haul daripada almarhumah Hajjah Wardatul Wartiah binti Abdul Samad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan juga seluruh orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah Ta'ala luaskan kuburan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala mereka, dan apa anugerah yang Allah Ta'ala turunkan di majlis ini Allah Ta'ala masukkan ke dalam kuburan mereka, amin ya rabbal alamin. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, bil khusus Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf, dan segenap para habaib, para kiai, para tuan guru, para asatidzah, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, keberkahan, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, dan juga segenap dari para TNI dan Polri, dan juga para tokoh masyarakat, bil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Syam, insyaallah diberikan kesehatan beserta segenap keluarga besar beliau, dan ayah beliau diberikan kesehatan, afiat, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita di majelis yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita berkumpul dalam kegembiraan, dalam keceriaan gembira kita dengan Nabi Muhammad, bergembira, bersolawat, bergembira, berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sebaik-baiknya kegembiraan. Di muka bumi banyak orang yang bergembira, tetapi gembiranya mereka dengan hal-hal yang fana. Dan kegembiraan kita adalah kegembiraan yang mewariskan kepada kita kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling bergembira pada malam hari ini, tahu siapa yang paling gembira malam hari ini? Almarhumah Hajjah Wardatul Wartiah binti Abdul Samad. Beliau yang paling gembira. Kenapa? Sebab pahalanya semuanya masuk ke rekening beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala tersebut kepada beliau, kepada keluarga kita, dan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada salam untuk kita semua yang hadir tempat ini. Kita dapat salam khusus. Salam dari siapa? Ini saya sampaikan salam dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita sekalian. Bagaimana? Kapan ketemu dengan Nabi Ibrahim? Saya nggak ketemu. Akan tetapi diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Imam Al-Bukhari, dengan sanad beliau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu malam Isra wal Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, agrik ala ummatika minni assalam." Wahai Nabi Muhammad, sampaikan salam saya untuk umatmu semuanya. Alhamdulillah alaihi wa ala nabiyina afdhalus salat wa azka taslim. Terus ada pesan apa? Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita, dan beliau memberi pesan, sampaikan kepada mereka, kepada kita nih umat. Dan Nabi sudah menyampaikan. Apa pesannya? Di surga gi'an, banyak tanah-tanah kosong, banyak lahan kosong, yang mana lahan tersebut perlu diisi, dan diisinya wa gharsuha al-bagiyatus shalihat, diisi, ditanami dengan al-bagiyatus shalihat. Apa itu al-bagiyatus shalihat? Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang mengisi kafling kita, tanah kita, lahan kita di surga. Kalau udah terisi, ya insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun dahulu mengatakan bahwasanya la'an agula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh saya mengucapkan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
ucapan ini lebih saya sukai daripada segala sesuatu di muka bumi ini yang disinari oleh cahaya matahari. Ucapan ini sekali lebih baik dari dunia seisinya. Ada salah seorang raja yang paling berkuasa. Siapa? Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman, beliau memiliki kekuasaan bukan hanya satu kota, bukan hanya satu wilayah, bukan hanya satu negara, satu dunia. Dia termasuk orang yang menguasai seluruh dunia. Kekuasaan dan kerajaan beliau. Dan yang patuh masuk di dalam rakyatnya beliau adalah kaum manusia, kaum jin, hewan, burung-burung, bahkan gunung-gunung diperintahkan untuk taat, termasuk angin yang menerbangkan beliau kemanapun beliau sukai, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Ada Nabi Sulaiman, satu kali diterbangkan beliau bersama pasukannya dengan angin, diterbangkan kemanapun mereka kehendaki. Maka di bawah, di ladang itu, di kebun, ada seorang petani yang sedang bertani, tahu-tahu melihat ke atas Nabi Sulaiman bersama pasukannya diterbangkan oleh angin di atas permadani mereka. Maka ini petani ini berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Maka suara orang tersebut disampaikan oleh angin ke telinganya Nabi Sulaiman. Dibawa suaranya oleh angin ke telinga Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bilang, ganti haluan. Datangi orang tersebut. Belok itu pasukan menghampiri orang tersebut. Terus Nabi Sulaiman bertanya, kamu tadi bilang apa? Apa yang kamu ngomong barusan? Lah nggak ada apa-apa. Saya cuma mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Maka Nabi Sulaiman ada prinsip. Wahana, ucapan ini adalah ucapan yang penuh hikmah, yang kita pegang kuat-kuat. Nabi Sulaiman bilang kepada orang tersebut, ketahuilah, ucapanmu Subhanallah lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai, lebih besar daripada kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Daud. Sebab kerajaannya Sulaiman bin Daud sekarang mana? Mana singgasananya, mana cincinnya, mana mahkotanya, mana istananya, semua hilang. Tetapi ucapan Subhanallah yang diucapkan oleh orang tersebut tetap masih ada. Masih ada. Ucapan Subhanallah. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban. Dan sesungguhnya al baqiyatus shalihat lebih baik di sisi Allah Ta'ala pahalanya. Alhamdulillah, nikmat yang besar Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian dengan hadirnya kita di majelis yang semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita sekalian tentang majelis yang semacam ini. Dikumandangkan panggilan ketika kita bangun, ketika kita pulang, dikumandangkan panggilan yang berbunyi, Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah, kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan acara yang semacam ini diadakan juga dalam rangka mengirim doa haul dari haul yang ketiga, Hajjah Wardatu Warqiyah binti Abdus Samad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Dan Rasulullah SAW menyebutkan al-waladul bar la yadkhulun nar wal waladul aq la yadkhulul jannah. Anak yang bakti kepada ibu bapaknya tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada orang yang sukses di dalam perkara dunia ataupun akhirat. Nggak ada orang yang sukses dalam urusan dunia atau akhirat, melainkan pasti berkat birrul walidain, berkat bakti kepada ibu bapak. Kesuksesan bermula dari situ, baik sukses urusan dunia maupun sukses urusan akhirat. Sukses urusan duniawi banyak contohnya.
Sukses urusan akhirat, begitu juga. Sayyidina Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala berkat baktinya kepada ibunya sendiri. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau itu dikenal dahulu dia tidak mau makan kurma bareng bersama ibunya. Loh bagaimana? Makan kurma atau makan anggur bareng sama ibunya ngambil, dia nggak mau. Bilang kenapa? Saya tidak berani. Saya takut ketika saya mengambil kurma tersebut, itu kurma sudah dilihat oleh ibu saya, sudah diinginkan oleh ibu saya, terus keburu keambil oleh tangan saya. Walaupun dia makan duluan ibu saya, tetapi ketika saya ngambil saat ibu saya makan, saya takut yang saya ambil itu sudah diincar oleh ibu saya, dia mau ambil. Saya takut kualat dan kurang ajar terhadap ibu saya. Wa kana al-Imam Syekh Abdullah Ba'alawi, Syekh Abdullah bin Abi al-Ghuyur bin al-Faqih al-Muqaddam, itu disebutkan beliau semasa hidupnya tidak berani, tidak mau membelakangi ayahnya ketika berada satu ruangan dengan ayahnya. Gak berani membelakangi ayahnya. Kalau berada satu ruangan mau keluar, dia jalannya mundur terhadap ibu bapaknya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur, mewajibkan agar kita tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Itu prioritas utama. Dan prioritas kedua, berbuat ihsan. Berbuat ihsan, bakti, berbuat baik kepada ibu bapak. Itu prioritas yang kedua setelah pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Qadamatuh. Wa kana al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang maulidnya kita baca, maulid Sintud Durar kita baca di mana-mana, itu beliau bilang, sungguh saya semasa hidup ayah dan ibu saya tidak menganggap harta yang saya punya milik saya. Saya menganggap itu milik ibu dan bapak saya. Bahkan kalau demi meraih ridhanya ibu saya mau menjual saya di pasar, dibilang ini budak saya mau jual, saya bakal ngaku, iya saya budaknya, yang penting ibu ridho kepada saya. Sampai seperti demikian upaya mereka di dalam mencari ridhonya ibu dan bapak mereka. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jadikan ridhonya di dalam ridhonya orang tua. Ridhallah fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridhonya Allah di dalam ridhonya ibu bapak, murkanya Allah terletak di dalam murkanya ibu bapak kita. Barang siapa dia melakukan upaya-upaya untuk membuat Allah ridho dalam hal yang lain, dia melakukan hal-hal yang membuat ibu bapaknya sedih dan marah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Barang siapa dia berupaya melakukan menyenangkan ibu bapaknya, tetapi dalam perkara yang lain dia kadang terjeblos dalam dosa, melakukan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala murka, maka karena dia berkat baktinya kepada ibu bapak, diampunkan dosa-dosanya, Allah ridha kepada orang tersebut. Masya Allah. Dan orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dikhawatirkan wafatnya su'il khatimah. Akhir hayatnya nggak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Itu termasuk salah satu bahaya daripada durhaka kepada orang tua. Waliyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bakti kepada orang tua. Kemudian juga ini kita kalau hadir acara haul semacam ini, kita ingat apa? Tentang kematian. Rasulullah bilang di dalam hadis bahwasanya aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Banyaklah kalian mengingat kematian, dan kematian itu diberikan nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhimil ladzat, sesuatu yang menggempur segala kenikmatan. Orang yang hidupnya paling nikmat di dunia, detik-detik pertama sakaratul maut hancur, kenikmatan yang dia rasakan selama 1000 tahun terlupakan semuanya. Di detik-detik pertama sakaratul maut. Wa inna lil mauti mi'atus sakrah. Di dalam kematian terdapat 100 sakarat.
Setiap satu sakaratnya itu lebih sakit daripada pukulan pedang 100 kali atau 1000 kali, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengingatkan bahwasanya yamutul mar'u ala ma 'asha alaih, yub'atsu yaumal qiyamah ala ma mata alaih. Seseorang dia meninggal dunia, keadaannya waktu meninggal dunia seperti keadaannya sehari-hari waktu dia masih hidup, dan dibangkit hari kiamat dalam keadaan seperti keadaannya waktu dia meninggal dunia. Diberi contoh oleh Nabi Muhammad, orang yang meninggal dunia dalam haji, dalam ihram haji atau ihram umrah, besok hari kiamat dia dibangkit sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keadaan seseorang ketika dia meninggal dunia seperti sehari-harinya waktu dia masih hidup. Yang hidupnya sehari-harinya bersama Al-Quran, yang meninggalnya dengan Al-Quran. Sehari-harinya dengan sujud, meninggalnya dengan sujud. Sehari-harinya dengan zikir, meninggalnya dengan zikir. Sehari-harinya dengan sholawat, meninggalnya dengan sholawat. Sehari-harinya dengan handphone, ya awas, meninggalnya lagi megang handphone. Sehari-harinya sibuk dengan medsos, awas, meninggalnya dengan medsos. Begitu. Bahkan ada beberapa orang akhir hayatnya itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia nggak bisa. Malah dia sebut semen, yang la ilaha illallah pasir, la ilaha illallah batu bata, kerikil, kusen, kayu, la ilaha illallah. Dia sebut yang lain tapi nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Rupanya semasa hidupnya otak, pikiran, hatinya tiap hari sibuknya hanya dengan hal yang demikian, meninggalnya begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Khususkan waktu kita, sebagian dari waktu kita khususkan untuk zikir, untuk ibadat, untuk menjalin hubungan, bangun hubungan antara kita dengan Allah. Maaf, kita kalau punya urusan duniawi, kita jalin hubungan, siapa orang besar, kita harus punya hubungan dengan dia. Punya hubungan dengan orang besar, baik itu pejabat atau tokoh masyarakat, kita mau ada hubungan dengan dia. Kenapa? Biar aman, biar tenang, biar beres urusan. Begitu. Ada urusan duniawi, urusan akhirat. Di depan kita ada sakaratul maut, di depan kita ada kuburan, di depan kita ada interogasi oleh malaikat Munkar wa Nakir. Di hadapan kita ada sirat, jembatan yang harus kita lalui, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan kita wajib lewat di jembatan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, kita diberikan umur, waktu di dunia untuk mikir. Bukan kita pakai umur kita buat hal yang lain yang tidak terlalu penting. Kita lupakan hal yang paling prioritas. Terus nanti on the spot baru kita mau mikir. Kalau sudah di depan sirat baru mau mikir lewatnya bagaimana. Dari sekarang pikirkan. Dari sekarang pikir bagaimana agar matinya kita, meninggalnya kita husnul khatimah. Dari sekarang kita mikir bagaimana agar kuburan kita lapang luas. Dari sekarang kita mikir agar kita dibangkit masuk dalam barisannya Nabi Muhammad. Dari sekarang kita mikir selamat lolos melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Dari sekarang kita mikir agar kita terima catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Dari sekarang kita mikir dan berikhtiar agar Allah Subhanahu wa ta'ala kumandangkan ketika selesai kita berbicara, diinterogasi oleh Allah Ta'ala, dikumandangkan panggilan laqad sa'ida fulan bin fulan sa'adata la syabawata fiha. Telah beruntung fulan, anaknya fulan, keberuntungan yang tidak ada kesialan selama-lamanya. Dari sekarang kita mikir, bukan udah on the spot baru kita mau mikir. Dari sekarang kita diberi waktu untuk memikirkan, untuk merencanakan. Dikatakan bahwasanya seseorang apabila usianya sudah 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrah. Orang usianya sudah 40 tahun tetapi kebaikan dia tidak lebih banyak dari kejahatannya, maka kata ulama bilang syaitan menghampiri orang tersebut, diusap wajahnya itu orang. Orang biasanya kalau musap bagaimana?
Kalau diusap itu, mau ngambil berkah. Ini syaitan ngambil berkah dari ini orang. Kenapa ini orang? Lebih hebat dari syaitan berkahnya. Itu orang kalau usianya sudah 40 tahun, kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejahatannya. Itu syaitan mengusap wajah orang tersebut sambil berkata, bi abi wajah man la yuflih. Demi bapakku, sumpah, syaitan sumpah, demi bapak saya. Ini wajah orang yang tidak beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Sampai orang dulu ketika usia 40 tahun, itu kasur ditutup, diikat. Kenapa? Udah nggak ada waktu tidur lagi. Sampai segitunya. Nah kita sih nggak harus begitu-begitu banget. Akan tetapi paling tidak sholat jamaah jangan kita tinggalkan. Sholat 5 waktu kerjakan sebaik mungkin. Kemudian juga laksanakan secara berjamaah sebisa mungkin. Terutama jamaah isya dan jamaah subuh yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang kalau dia sholat isya berjamaah dalam perlindungan, jaminan dan asuransinya Allah sampai pagi. Kalau subuhnya berjamaah dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah sampai malam. Kalau subuh dan isya berjamaah 24 jam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang lebih ampuh daripada BPJS. Lebih ampuh daripada vaksin manapun juga. Perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala qadamatu. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali cerita dalam Ihya Ulumuddin disebutkan ada satu orang sipir penjara. Dia menjaga penjara selama 40 tahun, tugasnya shift malam. Jaga penjara di malam hari. Dia ngerimain orang tahanan pada malam hari selama 40 tahun. Tugasnya begitu. Dia bilang setiap ada orang yang dijebloskan ke penjara pada malam hari, ya selama 40 tahun, tiap ada yang masuk penjara dijebloskan, saya selalu tanya, kamu udah sholat isya belum? Isyanya berjamaah belum? Pasti jawabannya mereka isyanya tidak berjamaah. Oh pantes kena musibah. Pantes kena musibah. Tapi kalau dia isyanya berjamaah, akan selamat daripada musibah tersebut. Kita sekarang, ya memang dunia ini dipenuhi dengan bala, khusyat syughlan, wa buksan, wa humum, wa anaan, wa fanaan, wa humum. Farfuduha innaha nazrul haqir wa ilallahi ta'ala al-masir. Dunia memang disesakkan, disumpal tuh disesakkan dengan stres, dengan beban pikiran, dengan susah, dengan tantangan, dengan kesulitan, semuanya siapa yang gak pernah susah di dunia? Semua pernah susah. Walaupun orang yang di mata kita paling bahagia, paling senang, siapa bilang? Dulu ada sebuah syair dikumandangkan oleh seseorang. Dia bilang, ma fiha mustarih illa ibn jarih. Di dunia tidak ada yang bisa hidup tenang, tentram, bahagia kecuali orang yang namanya ibn jarih. Ada suatu orang hartawan, dermawan, namanya Ibn Jarih. Enggak ada yang bisa hidup enak di dunia kecuali orang namanya Ibn Jarih.